Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Nilai Tambah. Untuk materi ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menghitung dana darurat untuk keluarga kita. Di episode sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan bagaimana apa itu dana darurat dan bagaimana cara membuat dana darurat. Nah, untuk episode sekarang ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung dana darurat, ya kan? Karena saya yakin dana darurat itu suatu hal yang sangat penting, suatu pos yang sangat penting untuk setiap keluarga. Oke, berapa dana darurat yang harus kita miliki? Nah, di sini saya membuat 3 bagan ya, masing-masing tentu mempunyai dana darurat yang berbeda-beda bagi yang sudah single, menikah, ataupun menikah dan sudah punya anak. Dengan kita mengelompokkan sehingga kita tahu berapa total dana darurat yang harus kita miliki. Ya, saya yakin saya pun berbeda dengan Anda, ya, total dana daruratnya. Oke, di sini saya memberikan contoh bagaimana tahu berapa nilai dana darurat yang harus saya kumpulkan. Oleh karena itu, di sini saya membuat bagan, ya. Anda boleh praktekkan, ya. Kalau Anda punya laptop, punya komputer, itu bisa Anda praktekkan di Word ataupun di Excel. Ataupun bagi yang belum ada, bisa praktekkan di buku tulis. Yang penting, yang pastinya kita tahu pos-pos pengeluaran tiap bulan. Ya, ini sebagai contoh adalah dana darurat untuk kategori yang sudah menikah dan punya anak 2. Ya, di sini saya menulis arus kas rumah tangga. Nah, ada 6 pos pengeluaran, ya ini hanya contoh saja, itu berbeda dengan Anda, ada yang lebih dari 6, ada yang 10 pengeluaran, ada yang lebih dari itu, silahkan. Ini ada pos yang pertama adalah pos rumah tangga. Di sini saya tulis 5 juta, ya mungkin di situ ada pos pengeluaran untuk beli sayuran, pos untuk kebutuhan pokok, ya, pokoknya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Itu udah tercover, namanya rumah tangga sekitar 5 juta rupiah. Yang kedua adalah zakat, ya karena saya sebagai orang muslim tentu harus ada suatu kewajiban untuk membayar zakat. Zakat di sini hanya contoh ya, saya contohnya adalah 200.000 rupiah. 3 adalah internet, ya internet 500.000 rupiah. Internet di sini adalah internet untuk rumah ataupun yang menggunakan mobile banking, menggunakan mobile internet, ya. Terus yang keempat adalah listrik. Listrik 300.000 rupiah karena tentu ada yang menggunakan pulsa ataupun yang tidak menggunakan pulsa. Saya hitung adalah 300.000 rupiah. Yang kelima ya, ini arisan, ini bentuk yang lain ya. Saya tulis ya, karena itu juga menjadi satu pengeluaran tiap bulan 250.000 rupiah. Yang keenam adalah BBM ya, karena saya ada kegiatan bekerja ya, atau lain sebagainya. Saya tulis 1 juta karena satu minggu itu sekitar 250 ya untuk solar ya. Jadi satu bulan itu sekitar 1 juta rupiah. Total adalah 7.250.000 rupiah. Ketika kita sudah tahu ya, sudah tahu tentang nilai pengeluaran tiap bulan, barulah kita menentukan berapa sih dana darurat yang saya kumpulkan. Nah, di sini karena kategorinya adalah sudah menikah anak 2, idealnya adalah 12 kali pengeluaran. Ya. Hitungnya gimana? Hitungnya adalah 12 bulan dikalikan 7.250.000 rupiah. Ya, ini pengeluaran tiap bulan dikalikan 12 bulan. Jadi saya harus punya cadangan 12 bulan dikalikan 7.250. Dengan hasilnya adalah darurat yang harus saya kumpulkan, ya ini saya contoh 87 juta rupiah. Ketika kita sudah tahu besaran nilai dana darurat itu, barulah kita mulai mencicil ya, setiap bulan penghasilan kita setiap bulan diambil 10%, boleh 20% pun boleh, silakan, atau 5% pun boleh. Yang penting ada alokasi dana khusus dari penghasilan untuk dimasukkan ke dana darurat. Ya. Oleh karena itu dari sekarang cicil setiap bulan 10% minimal maksimal ya dari penghasilan kita untuk ke dana darurat sampai
mencapai yang sudah ditulis, sampai mencapai apa yang sudah kita targetkan dana daruratnya. Oke ya, jadi ini sangat sederhana ya. Tinggal kita mau konsisten tidak dalam setiap bulan untuk mengalokasikan dana maksimal 10% untuk dana darurat. Ya, kan sudah tahu ya, dana darurat itu sangat penting buat kita sebagai keluarga karena untuk dibutuhkan suatu waktu yang sangat urgent, sangat darurat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dari saya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.